Pada tahun 1937 terjadi pemilu pertama di India yang melibatkan dua kubu, yaitu Partai Nasional India dan Partai Muslim India. Pada pemilu itu diikuti oleh 30 juta rakyat India atau sekitar 10% dari rakyat India. Para pemilih dibatasi karena adanya kualifikasi tertentu yang dapat memiliki suara. Hasilnya, pemilu itu dimenangi oleh Partai Nasional India, terutama di daerah-daerah strategis seperti Bombay, Madras, dan Bihar. Sedangkan Partai Muslim India kalah telak dari Partai Nasional India. Hal ini membuat Ali Jinnah, pemimpin Partai Muslim India, merasa dicurangi oleh Partai Nasional. Dari peristiwa ini membuat Ali Jinnah semakin yakin kalau Muslim India harus mendirikan negara sendiri agar mereka bisa mendapatkan haknya. Pada tahun 1939 Perang Dunia Kedua pecah. Saat itu Inggris menyatakan kalau India yang berada di bawah kerajaan Inggris menyatakan perang terhadap pasukan blok poros. Pernyataan sepihak ini membuat rakyat India marah, terutama para pendukung Partai Nasional India. Mereka melakukan perlawanan dan kecaman kepada Inggris dengan menarik diri dari semua pemerintahan provinsi yang dia menangkan pada pemilu 1937. Perlawanan itu tidak membuat Inggris putus asa. Inggris kemudian mendekati pimpinan Partai Liga Muslim India dan meminta dukungan untuk Inggris dalam melawan blok poros. Ali Jinnah yang saat itu menjadi pemimpin melihat ini sebagai peluang. Ali Jinnah bersedia memberikan dukungan kepada Inggris asalkan Inggris mau membantu Ali Jinnah dalam mendirikan negara terpisah dari India, khususnya umat Muslim. Dukungan Partai Liga Muslim kepada pemerintahan Inggris ini membuat hubungan antara Partai Nasional India dan Partai Liga Muslim India semakin buruk, sehingga hampir tidak mungkin lagi untuk menyatukan dua kubu ini. Pada tahun 1940, Liga Muslim mengadakan rapat tahunan di Lahore. Pada peristiwa ini, mereka memproklamirkan berdirinya negara Muslim India sebagai satu-satunya solusi untuk masyarakat Muslim di India. Pada resolusi ini, Ali Jinnah selaku pemimpin partai mengatakan, Islam dan Hindu adalah bangsa yang berbeda baik dari segi politik, agama, dan sejarah. Mereka tidak memiliki kesamaan sehingga sangat tidak mungkin untuk menyatukan dua agama ini. Peristiwa ini mendapat berbagai macam respon. Sebagian besar masyarakat Muslim sangat mendukung pembentukan negara terpisah, mengingat banyaknya ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Namun, hal ini juga mendapat kecaman keras bagi kelompok nasionalis. Mereka menganggap Liga Muslim adalah kaki tangan Inggris yang bertujuan untuk memecah belah India. Setelah bertahun-tahun lamanya, Inggris tak kunjung menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat India. Ditambah sikap abai Inggris dalam membiarkan resolusi Lahore terjadi, semakin menguatkan stigma di masyarakat kalau Inggris bermain licik, di mana mereka berniat ingin melemahkan rakyat India dengan menebar benih perpecahan di India. Sebagai aksi balasan, rakyat India di bawah Partai Nasional India melakukan gerakan Quit India, sebuah gerakan besar-besaran yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Gerakan ini seperti sabotase infrastruktur Inggris, kantor-kantor pemerintahan, mogok kerja, dan demonstrasi di kantor-kantor pemerintahan. Gerakan ini rupanya sangat mengganggu pemerintahan Inggris di India. Sebagai respon atas gerakan itu, Inggris melakukan gerakan represif kepada masyarakat seperti penembakan massal, penculikan, dan penangkapan pemimpin-pemimpin gerakan seperti Mahatma Gandhi. Di saat Mahatma Gandhi dan para pemimpin Partai Nasional India melakukan perlawanan dengan aksi protes dan demonstrasi, Subhas Chandra Bose selaku mantan pemimpin Partai Nasional India memiliki pandangan berbeda. Dia memilih melawan penjajahan Inggris dengan gerakan kelompok militan bersenjata. Pada tahun 1941, Subhas pergi ke Jerman untuk mengumpulkan pasukan yang merupakan tentara Inggris India yang ditawan di Jerman. Kemudian dia juga pergi ke Jepang untuk meminta bantuan militer Jepang dalam mengusir Inggris di India. Dari sini terbentuklah Tentara Nasional India. Tentara-tentara ini kemudian akan bertempur melawan Inggris di perbatasan India-Myanmar. Perang ini bertujuan untuk memutus jalur logistik tentara Inggris dan menyusup masuk ke dalam India. Namun sayangnya pertempuran ini berhasil dimenangkan oleh pihak tentara Inggris. Di sisi lain, Inggris sudah kewalahan melawan segala macam perlawanan rakyat India, ditambah dengan kondisi keuangan Inggris dan militer Inggris yang semakin melemah. Untuk itu, Inggris akhirnya melakukan persiapan kemerdekaan India dan Pakistan. Inggris kemudian mengirimkan delegasinya, yaitu Lord Louis Mountbatten, untuk menentukan batas-batas negara India dan Pakistan berdasarkan penduduk Muslim dan Hindu. Kemudian pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1947, negara Pakistan dan India masing-masing mendeklarasikan kemerdekaannya. Setelah resmi berdiri menjadi suatu negara dengan batas wilayah,
banyak penduduk Muslim dan Hindu di India yang melakukan migrasi paksa, meninggalkan rumah, harta, dan keluarga mereka. Sebanyak hampir 10 juta orang bermigrasi, yang menjadikan migrasi terbesar dalam sepanjang sejarah manusia. Namun dalam migrasi ini juga meninggalkan tragedi yang mengerikan. Dalam jalur migrasi sering sekali terjadi penculikan, pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan. Foundations of our culture. Britain's imperial history is a story of contradiction, discovery and progress, prejudice and oppression. Setelah India dan Pakistan merdeka, apakah konflik di antara mereka sudah selesai? Sayangnya tidak. Berdasarkan hasil penentuan batas wilayah, wilayah Pakistan adalah wilayah-wilayah India yang mayoritas beragama Muslim, dan India adalah wilayah yang mayoritas beragama Hindu. Namun pada masa itu, ada satu wilayah yang masih menjadi perdebatan hingga kedua negara ini merdeka, yaitu wilayah Kashmir. Pada masa itu, Kashmir adalah sebuah daerah yang dipimpin oleh seorang raja Hindu yang bernama Maharaja Singh. Tepat setelah kedua negara ini terbentuk, membuat Maharaja Singh kebingungan. Secara pribadi, dia merupakan seorang penganut agama Hindu dan dukungannya condong kepada India. Namun sebagai pemimpin wilayah, Maharaja Singh juga harus mempertimbangkan rakyatnya yang ingin bergabung ke negara yang mana. Pada awal tahun 1935 di Kashmir, terbentuklah sebuah partai Muslim yang bernama Jammu Kashmir, yang diperkasai oleh Syekh Abdullah. Pada masa itu, partai ini dibentuk sebagai protes atas diskriminasi umat Hindu kepada umat Muslim, serta resolusi ideologi dan politik di Kashmir. Namun seiring berjalannya waktu, Syekh Abdullah menyadari kalau penindasan yang terjadi di Kashmir bukanlah karena konflik agama semata, namun dia menyadari baik Hindu maupun Muslim dan Sikh mengalami diskriminasi oleh oknum-oknum radikal yang suka bermain kekerasan. Untuk itu, Syekh Abdullah kemudian mengubah partainya menjadi Partai Nasional Kashmir. Partai ini memiliki tujuan yang sama dengan partai sebelumnya, namun konsepnya lebih luas, tidak hanya tertuju pada Muslim Kashmir saja, namun juga kepada agama Hindu dan juga Sikh. Namun, siapa yang menduga kalau ternyata resolusi partai ini tidak disukai oleh sebagian anggota partai lainnya? Untuk itu, sebagian anggota partai mereka memutuskan untuk resign dan keluar dari partai itu, kemudian membentuk Partai Muslim Kashmir kembali. Walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu meruntuhkan kekuasaan monarki Maharaja Singh di Kashmir. Aksi demi aksi digelar di Kashmir dengan aksi terbesar dengan gabungan koalisi dua partai, yaitu Partai Muslim Kashmir dan Partai Nasional Kashmir, yang memprotes Maharaja Singh dengan gerakan Quit Kashmir pada tahun 1945. Namun Maharaja Singh tidak tinggal diam. Maharaja Singh kemudian melakukan penangkapan kepada Syekh Abdullah. Maharaja Singh mengira kalau memenjarakan Syekh Abdullah akan menghentikan aksi protes ini. Namun pada kenyataannya, tindakannya ini malah semakin membuat kemarahan rakyat Kashmir. Mereka melakukan demonstrasi dan meminta Syekh Abdullah dibebaskan. Bahkan saat itu Maharaja Singh mendapat desakan dari Mahatma Gandhi dan Nehru selaku pemimpin Partai Nasional India untuk membebaskan Syekh Abdullah. Pada tahun 1947, tepatnya pada bulan Oktober, terjadi aksi militan oleh suku Pashtun di Kashmir. Kelompok ini melakukan penyerangan pada wilayah Muzaffarabad, Uri, Baramulla hingga Srinagar. Kelompok ini melakukan pembakaran, pembunuhan, pembantaian, dan pemerkosaan terhadap warga sipil Kashmir yang mayoritas beragama Hindu dan Sikh. Muncul kecurigaan kalau kelompok ini diperkasai oleh militer Pakistan. Namun saat itu pihak Pakistan menyangkal, walaupun nantinya ditemukan dokumen resmi yaitu Raider in Kashmir yang berisi pernyataan dukungan pihak Pakistan dalam penyerangan ini dengan Operasi Gulmarg. Pada saat itu, tidak semua warga Kashmir mendukung kegiatan ini, bahkan ada beberapa yang mengecam keras tindakan ini, salah satunya Syekh Abdullah. Di bawah naungan Partai Nasional Kashmir, Syekh Abdullah mendesak Maharaja Singh untuk meminta bantuan kepada India. Pada 26 Oktober 1947, Maharaja Singh datang ke New Delhi, India. Di sana, Maharaja Singh meminta bantuan kepada India untuk membebaskan Kashmir dari serangan militan Pakistan. Namun India tidak bisa mengirimkan bantuan secara gratis. Untuk itu, Maharaja Singh menandatangani perjanjian dengan pemerintah India dalam perjanjian Instrument Accession. Dalam perjanjian itu, Maharaja Singh secara sah bergabung dengan India. Tepat keesokan harinya, India mengirimkan pasukannya ke Kashmir untuk menumpas militan Pakistan. Gerakan militan Pakistan ini dapat ditahan oleh tentara India, namun perang yang terus bergejolak ini dapat merugikan masyarakat Kashmir. Untuk itu, diadakanlah konferensi dengan PBB sebagai penengah atas konflik ini.
Pada tahun 1948 terjadilah gencatan senjata antara India dan Pakistan. PBB kemudian menawarkan referendum kepada masyarakat Kashmir untuk menentukan mau bergabung ke India atau Pakistan dengan persyaratan seluruh pasukan militer baik India dan Pakistan menarik diri dari Kashmir untuk mencegah adanya intervensi suara rakyat Kashmir. Namun penarikan militer ini tidak pernah terjadi sampai hari ini, sehingga pemungutan suara ini tidak pernah dilakukan. Kemudian sebagai solusi, pembagian wilayah Kashmir dilakukanlah berdasarkan garis kekuasaan militer yang dikuasai oleh masing-masing negara di Kashmir. Dengan India menguasai 2/3 wilayah Kashmir, yaitu Jammu, Ladakh, dan Kashmir, sedangkan Pakistan menguasai sepertiganya, yaitu wilayah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Namun pembagian wilayah ini masih belum sah secara de jure, baru bersifat de facto, sehingga bisa dikatakan wilayah Kashmir adalah wilayah sengketa yang terus diperjuangkan oleh kedua negara ini.